warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagha risalah wa adal amanah wa nasaha al-ummah wa tarakaha ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Amma ba'd. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan segala petunjuk yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya'i wal mursalin, sebaik-baik nabi dan sebaik-baik rasul. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan lagi. Masih ingat ceritanya Nabi Ayub kemarin? Masih ya? Di mana? Setan? Sikap setan gimana? Hah? Sudah sembuh. Iblis putus asa. Saya. Ya, kita lanjutkan lagi. Kisah ini lumayan panjang sebenarnya. Bahkan ada riwayat yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, disebutkan oleh Imam Hasan Al-Basri, dinukil riwayat Imam Hasan Al-Basri ini di dalam tafsir Tabari. Nanti ada riwayat tambahan yang ada di dalam tafsir Ibnu Katsir. Ya, kita bahas setelah selesai ini. Kita kemudian bahas tentang masalah apa yang kita bisa ambil hikmah dari kisahnya Nabi Ayub. Maka kemudian ya, pada waktu itu disebutkan karena begitu sabarnya Nabi Ayub sehingga syaitan pun putus asa. Ya, karena diuji dengan ujian yang sangat luar biasa. Iblis pun berteriak. Dia kumpulkan seluruh anak buahnya yang ada di seluruh bumi karena putus asa dengan kesabarannya Nabi Ayub. Maka kemudian anak buahnya berkumpul. Ya, perhatikan perkataan anak buahnya ini, bukannya tambah menjadikan iblis kuat, tambah menjadikan iblis seakan-akan lemah. Kenapa? Karena menyalahkan iblis. Dikumpulkan semua anak buahnya menunjukkan kelemahannya iblis. Ya, makanya kemudian anak buahnya berkata, engkau telah mengumpulkan kami, ada apa? Apa yang membuatmu tidak mampu? Maka kemudian iblis mengatakan, hamba ini telah membuatku putus asa. Aku telah memohon kepada Rabbku untuk mengujinya dari sisi harta anak-anaknya, dan aku tidak menyisakan baginya harta dan juga anak. Dan hal itu tidak menambah kepadanya kecuali kesabaran, sanjungan dan pujian kepada Allah Azza wa Jalla. Dan aku telah mengganggunya pada jasadnya, ku tinggalkan luka pada tubuhnya sehingga dia ditempatkan di samping tempat sampah Bani Israel. Tidak ada yang mendekatinya kecuali istrinya, sehingga aku malu terhadap Tuhanku. Maka aku meminta kepada kalian untuk membuatku menggodanya. Apa kata anak buahnya? Anak buah iblis, para syaitan mengatakan, di mana tipu dayamu? Di mana ilmumu yang telah membinasakan orang-orang sebelumnya? Ya, maka iblis menjawab, semua sirna, semua hilang di hadapannya Ayub. Ya, benar-benar gak berdaya sama sekali. Ya. Belum pernah dengar kan iblis putus asa. Nah, sekarang kita mendengar bagaimana putus asanya iblis. Nah, kalau sudah kayak gini, caranya godanya gimana?
Ada yang tahu? Gimana cara godanya? Persis, melalui istrinya. Melalui istrinya ini inspirasi dari siapa? Persis. Maka kemudian ya anak buahnya mengatakan, tidakkah kamu lihat bagaimana Adam dikeluarkan dari surga, bagaimana kamu menggodanya? Maka iblis berkata melalui istrinya. Anak buahnya ngomong lagi, maka godakanlah Ayub melalui istrinya, karena sesungguhnya dia pasti mengalah terhadapnya dan tidak ada seorang pun mendekatinya kecuali istrinya. Pertahanan terakhirnya mau dihancurkan. Subhanallah. Kemudian iblis berkata, kalian benar. Maka pergilah iblis mendatangi istrinya Nabi Ayub yang sedang bersedekah untuk menggodanya. Kemudian dia menjelma menjadi seorang laki-laki. Iblis itu mengatakan kepada istri Nabi Ayub, dia mengatakan, di mana suamimu wahai hamba Allah? Maka kemudian istrinya mengatakan, itu dia sedang menggaruk-garuk lukanya dan ada ulat-ulat pada tubuhnya. Jadi badannya Nabi Ayub itu sudah dikerumuni ulat. Makanya kenapa ditaruh di sebelah tempat sampah? Karena orang sudah nggak bertahan lagi, orang sudah nggak bisa mendekatinya. Ya, akhirnya ketika mendengar perkataan istri Nabi Ayub, ya, menunjukkan apa? Bahwa istrinya mengeluh. Kalau orang bersyukur nggak akan pernah mengatakan apa? Dia menyebutkan kekurangannya. Enggak. Oh, suamiku di sana lagi menungguku. Dia nggak akan pernah menyebutkan apa? Kekurangannya di depan makhluk Allah Azza wa Jalla. Maka ketika, ini pelajaran besar, ketika kita menyebutkan kekurangan diri kita di depan makhluk Allah Azza wa Jalla, sesama manusia, maka ini menunjukkan kalau kita malu. Karena seharusnya kita sebutkan kekurangan kita di depan siapa? Di depan Allah Azza wa Jalla. Maka iblis bisa ngambil sinyal ini dimainkan istrinya mengeluh. Udah kelihatan. Ya. Akhirnya apa? Mulailah iblis membisikkan di dalam hatinya dan memberikan was-was. Jadi sebelum goda, iblis ngeliat dulu respon. Kalau hamba ini mengeluh, maka kemudian baru was-was itu masuk. Tapi begitu dia bersyukur, was-wasnya nggak bisa masuk. Jelas di sini. Karena iblis bisa Nabi Ayub bisa mengalahkan iblis karena dia bersikap sabar dan memuji Allah dalam setiap musibahnya. Ini yang menjadikan iblis putus asa sebenarnya. Ya. Setelah itu dibisikkan was-was tentang apa? Diingatkan nikmat yang pernah dimilikinya, dari mulai harta, hewan ternak, diingatkan tentang ketamanan Nabi Ayub di masa mudanya. Dia belum tertimpa penyakit pada waktu itu. Seakan-akan nikmat itu tidak akan hilang dari mereka selamanya. Mendengar hal itu, maka istri Nabi Ayub berteriak. Ketika istri Nabi Ayub berteriak dan kecewa, iblis mendatangkan kepadanya anak kambing sambil berkata, bawalah anak kambing ini kepada Ayub agar disembelih untukku, maka dia akan sembuh. Disuruh syirik juga. Ya, kalau berhasil nyembelih untuk atas nama iblis, sama iblis diambil pikirnya, berarti berhasil sudah. Subhanallah ya ikhwah, lihat di ujung penyakit iblis nyuruh kita untuk melakukan kesyirikan. Ini tujuan utamanya. Ya, dengan cara diingatkan tentang dunia. Allah katakan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 278. Ya, Allah katakan apa? Coba anda baca. 278. Iya. Senjatanya syaitan itu selalu dunia. Itu senjata utamanya sebenarnya.
Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang beriman. 276 apa? Allah memusnahkan riba. Oh 268 maaf. 268. Setan menjadikan atau menakut-nakuti kemiskinan kepadamu, dan menyuruh kamu berbuat keji atau kikir. Sedangkan Allah menjadikan ampunan dan karunia-Nya kepadamu, dan Allah Maha Luas, Maha mengetahui. Allah katakan asyaitanu ya'idukumul faqr. Jadi senjata setan buat menjadikan orang itu kufur adalah ditakut-takuti tentang dunianya akan hilang. Ini cara syaitan, dan ini yang kemudian dihembuskan ke siapa? Ke istrinya Nabi Ayub. Diingatkan tentang dunia, kalau nanti hilang bagaimana? Engkau telah kehilangan, engkau dulu pernah punya ini dan ini. Itu cara syaitan untuk menjadikan kita kufur sama Allah Azza wa Jalla. Sehingga cara ini menjadikan istrinya Nabi Ayub berteriak, karena ujung-ujungnya setelah berteriak akhirnya apa? Orang mulai ketakutan. Kalau sudah ketakutan, maka disuruh menghalalkan segala cara untuk menutupi rasa takutnya. Maka iblis menggunakan apa? Kesyirikan untuk supaya orang ini menyelesaikan masalahnya. Pakai apa? Disuruh nyembelih kambing atas nama dia. Sembelih sudah gampang, kok akan mendapatkan jalan keluar. Ini cara iblis, ini cara syaitan, ya, selalu pakai tipu daya tentang dunia, selalu. Dan Allah sebutkan ini, engkau akan ditakut-takuti tentang kemiskinan, engkau akan diingatkan, ditakut-takuti kalau duniamu akan hilang. Ya, sedangkan kalau kita kembali kepada Allah, solusinya bagaimana kita menghadapi rasa takut ini? Wallahu ya'idukum maghfiratan wa fadla. Allah mempersiapkan untuk kalian ampunan dan keutamaan. Maghfiratan minhu wa fadla. Ampunan dari Allah dan juga keutamaan. Caranya bagaimana? Caranya kita disuruh untuk memperbanyak istighfar dan taubat dalam menghadapi was-was syaitan ini. Maka ketika kemudian kita istighfar, Allah berikan rahmatnya di balik kita memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Karena yang melemahkan iman kita selama ini adalah kemaksiatan. Makanya Allah Subhanahu wa taala, antum buka surat Fussilat ayat 6. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat Fussilat itu, istiqomah itu enggak boleh lepas dari istighfar. Bahkan istighfar bagian dari istiqomah. Ketika seseorang lepas dari istighfarnya, maka istiqomahnya juga ikut turun. Ya, makanya Rasulullah SAW mengatakan, wallahi la astaghfiruna fi kulli yawmin akthar min 70 marrah fi riwayat marrah. Demi Allah, aku dalam sehari meminta ampun kepada Allah 70 sampai 100 kali. Karena istighfar, taubatnya seseorang kepada Allah mengandung istiqomah. Mereka bisa tetap istiqomah kalau istighfarnya juga berjalan dengan baik. Coba dibaca. 6. Katakanlah Muhammad, aku ini hanyalah seorang manusia seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku bahwa Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu tetaplah kamu beribadah kepadanya dan mohonlah ampun kepadanya, dan celakalah bagi orang-orang yang menyekutukannya. Subhanallah, Allah mengatakan fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Istiqomahlah kepadanya, tetap beribadahlah kepadanya, dan istighfar, memohon ampun kepadanya. Ini nggak bisa lepas ya ikhwah. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Akhirnya ketika didantakan anak kambing itu, kemudian disuruh nyembelih, kemudian istrinya mendatangi Nabi Ayub sambil berteriak mengatakan, wahai Ayub, sampai kapan Tuhanmu akan menyiksamu? Tidakkah Dia mengasihanimu? Di mana hewan-hewan ternakmu? Di mana hartamu? Di mana anak-anakmu? Di mana teman-temanmu? Di mana warna kulitmu yang indah? Semua telah berubah menjadi seperti debu. Subhanallah. Mulai muncul kata-kata keluhan. Ya, mana jasad indahmu sebelum adanya ulat-ulat di tubuhmu?
potonglah anak kambing ini, maka engkau akan sembuh. Nabi Ayub langsung marah dengan mengatakan, engkau telah didatangi oleh iblis. Dia telah menggodamu, dia melihatmu seorang yang lembut, sehingga engkau memenuhi bisikannya. Celaka engkau. Apakah engkau menangis karena mengingat apa yang telah kita miliki berupa harta, anak, kesehatan, dan di masa muda? Siapa yang memberikanmu itu semua? Istrinya jawab, siapa? Allah. Nabi Ayub bertanya lagi, berapa lama kita menikmatinya? Kata istrinya, 80 tahun. Ya, kemudian berapa lama Allah menguji kita? Kata istrinya, 7 tahun lebih. Nggak sampai 8 tahun kan, 7 tahun lebih. 1/10-nya nyampe nggak? Nggak sampai 1/10-nya. Ya, maka Nabi Ayub mengatakan, celaka engkau, demi Allah engkau tidaklah bersikap adil di hadapan Rabb. Jika kita harus bersabar dengan ujian ini selama 80 tahun, sebagaimana kita berada dalam kesejahteraan selama 80 tahun. Artinya Nabi Ayub mempersiapkan dirinya untuk diuji 80 tahun dengan kondisi kayak gitu. Kenapa? Karena makanya kita ini harusnya nimbang nikmat Allah ke diri kita sama ujiannya. Banyakan mana? Banyakan nikmatnya. Allah katakan, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ayat ini tahu nggak kenapa diulang 2 kali? Karena sesungguhnya Ibnu Katsir mengatakan setiap satu kesusahan bersamanya 2 kemudahan. Jadi antara ujian sama jalan keluar itu 1/2. Kalau diakumulasi hidup kita ini banyak nikmatnya atau banyak susahnya? Banyak nikmatnya. Kenapa seseorang mulai melihat hidupnya penuh dengan kesusahan? Ada yang tahu? Karena yang mereka ingat selama ini, ketika ujiannya sudah lewat, ujian tuh anak pernah diginiin, anak pernah diginiin, nikmatnya dilupain. Itu yang membuat manusia jadi kufur. Titik poinnya adalah yang mereka ingat adalah cobaannya. Wallahi, kalau seseorang dalam orientasi hidupnya ketika datang cobaan, mereka mengatakan, habis ini Allah mau kasih nikmat saya. Maka yang dia pikirkan adalah rasa syukur tiap hari. Karena pada dasarnya ujian yang Allah kasih adalah nikmat. Kenapa? Orang untuk gampang ingat sama Allah pakai nikmat atau ujian? Gampang ingat pakai ujian. Kebanyakan manusia ketika mereka diberikan nikmat, syukur atau kufur? Kufur, sah. Ini poinnya. Allah itu ngingetin kita buat balik dekat, pakai cobaan. Berarti cobaan bentuk kasih sayang kan? Kasih sayang buat dikirim deketin Allah. Makanya Rasulullah mengatakan, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum fa in radiya falahu ridha wa in sakhata falahu sakhat. Disebutkan apa? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala kalau cinta kepada hambanya, Allah akan uji dia. Kalau cinta kepada kaum, Allah akan uji dia. Allah timpakan ujian bentuk cinta Allah. Supaya apa? Orang balik perhatian sama Allah. Karena ingat tujuan hidup kita untuk ibadah, perhatian sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau dia ridho dengan ujian Allah, mereka perhatian balik kembali kepada Allah, Allah ridho kepada dia. Tapi kalau dia ingkar sama ujian Allah, mereka nggak terima, Allah benci sama mereka. Mereka yang disebut dengan apa? Orang-orang yang kufur sebenarnya. Dan ya ikhwah, orang-orang yang mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka hanyalah orang-orang yang ingat kepada Allah dengan baik.
mereka yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, kalau seseorang tadi ya mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala ya semau dia, maka otomatis mereka akan jadi orang kufur. Ibadah itu mut-mutan. Nah ini yang bahaya. Kenapa? Allah sebutkan dalam surat Al-Hajj ayat 11. Di sini Allah menyebutkan ada orang dikasih musibah malah menjauh. Kenapa? Karena cara dia mendekatkan diri kepada Allah seenaknya. Atau seenaknya di tepi, semau hatinya, kepingin taat, kalau lagi nggak mood, enggak. Nah, orang yang seperti ini justru tambah jauh dari Allah. Tambah jauhnya lewat apa? Ketika Allah uji dia ya. Dan di antara manusia ada yang menyembah Allah hanya di tepi. Maka jika dia memperoleh kebajikan, dia merasa puas. Dan jika dia ditimpa suatu cobaan, dia berbalik ke belakang. Dia rugi di dunia dan di akhirat. Itulah kerugian yang nyata. Nah, Allah katakan wa minan nasi may ya'budullaha ala harf. Tahu harf? Ya. Kenapa? Mereka beribadah kepada Allah di tepi untuk memuaskan kepentingan pribadinya. Kalau butuh dekat, tidak butuh. Nah. Ya. Kemudian bagaimana caranya? Fa in asabahu khairun itma'anna bihi. Kalau mereka mendapatkan kebaikan untuk dirinya pribadi, dia senang. Kenapa? Karena memang itu yang dicari. Kan kepentingan pribadi, betul kan? Ya, tapi sebaliknya, wa in asabathu fitnatun qalaba ala wajhihi khasir dunya wal akhirah. Begitu dia ditimpa ujian, sesuatu yang gak nyenengin dirinya, tambah jauh dari Allah. Putar balik, bukannya tambah deketin Allah, taubat, oh iya, ini karena dosa saya, tambah jauh dari Allah. Maka kata Allah, dia rugi dunia akhirat. Tambah hancur. Allah gak ngasih jalan keluar, masalahnya tambah berlipat ganda. Ya, dan Allah tutup dengan mengatakan apa? Dzalika huwal khusranul mubin. Itu merupakan kerugian yang nyata. Orang rugi dunia akhirat itu yang kayak gitu, diuji tambah jauh. Karena pada dasarnya ujian yang Allah berikan kepada kita bukti keimanan seseorang sama Allah. Kalau orang disebutkan beriman dengan sebenarnya, maka mereka akan selalu mendekatkan dirinya kepada Allah. Diuji tambah minta, tambah dekat sama Allah. Ya, dan Allah sebutkan itu dalam surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Ayat ini ma'ruf. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Ayat 3, dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Nah, jadi ujian tanda kejujuran. Kalau dia benar, beriman, ngomongnya benar, dengan perilakunya terbukti ketika diuji tambah mendekatkan diri, kemudian mereka akan perbaiki dirinya. Tapi kalau enggak benar, maka mereka akan menjauh. Allah katakan apa? Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ya, wa laqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Ini yang terjadi. Kemudian kita balik lagi ke kisahnya. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Akhirnya Nabi Ayub setelah mengatakan kepada istrinya, celaka engkau, demi Allah engkau tidak bersikap adil kepada Allah. Ya, karena apa? Karena kenikmatannya 80 tahun, sedangkan ujiannya baru 7 tahun lebih. Akhirnya Nabi Ayub mengatakan, demi Allah berjanji, yaitu apa? Jika aku sembuh, niscaya aku akan cambuk engkau 100 kali cambukan, karena engkau telah memerintahkanku untuk menyembelih kepada selain Allah.
karena istrinya nyuruh untuk syirik. Nabi Ayub murkanya luar biasa, karena ini merupakan apa? Peringatan bagi seluruh para nabi bahwa syirik itu menghancurkan amalan total. Sabarnya dia 7 tahun akan hilang di mata Allah total. Bahkan amalannya dari pertama kali dia balik sampai hari itu Allah bersihkan total, dan Allah nggak akan anggap, ya, dijauhkan sebagai seorang hamba Allah, dihapus semua ini. Kebayang, satu syirik ngapusin titel kita hamba Allah, karena kita melakukan kesyirikan, dan ini yang paling Allah benci. Sampai Allah mengatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan pernah mengampuni orang-orang yang melakukan kesyirikan. Kenapa? Mati dalam posisi itu gak akan pernah Allah ampuni. Bahkan ayat ini secara umum menjadikan Syekhul Islam Taimiyah mengatakan ayat ini bicara masuk ke dalamnya syirik kecil dan syirik besar karena keumuman ayat. Artinya ketika orang melakukan syirik kecil walaupun mati dalam posisi Islam, tapi Allah mewajibkannya untuk masuk neraka. Jadi dia punya satu dosa syirik kecil nih, wajib dulu masuk neraka. Buat apa? Mempertanggungjawabkan dulu. Habis itu dikeluarin ke surga, tapi wajib masuk neraka. Bayangin, apalagi syirik besar. Syirik besar mereka akan kekal di dalamnya. Ya. Kemudian setelah itu dikatakan oleh Nabi Ayub juga, mulai saat ini makanan dan minuman yang engkau bawakan menjadi haram bagiku. Aku gak mau makan dan minum dari yang kau bawakan, ya. Dan aku tidak ingin merasakan apa yang engkau bawa setelah ini, karena engkau telah mengatakan demikian. Ini puncak kemarahannya Nabi Ayub ketika istrinya nyuruh syirik. Marahnya luar biasa, ya. Maka menyingkirlah dariku, pergi. Nabi Ayub mengusir istrinya karena nyuruh syirik. Karena para nabi itu benci kesyirikan, paling benci, ya. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Akhirnya Nabi Ayub mengusirnya dan istrinya pun pergi. Setan berkata, sesungguhnya Nabi Ayub telah menyiapkan dirinya selama 80 tahun terhadap ujian ini. Tambah putus asa, ya. Akhirnya iblis pun pergi dengan kekalahan. Nabi Ayub melihat istrinya dan dia telah mengusirnya, dan dia tidak memiliki dan makanan dan minuman, dan juga teman, ya. Lalu ada 2 orang yang melewatinya, sedangkan Nabi Ayub dalam kondisi seperti itu sudah sendirian. Nah, ini yang saya maksud, 2 orang yang suka datangi dia, ya. Kemudian demi Allah, tidak ada di muka bumi yang lebih mulia daripada Nabi Ayub. Itu perkataan siapa? Salah seorang darinya. Yang satu lagi nyeletuk. Yang ini buat Nabi Ayub gak tahan. Bayangin, diuji 7 tahun lebih dengan ujian, Nabi Ayub sabar di posisi ini. Nabi Ayub gak tahan. Apa? Kata yang satu lagi, maka seandainya Allah membutuhkan Ayub, maka tidak mungkin Ayub sampai kondisinya seperti ini. Berarti Nabi Ayub ini dituduh melakukan dosa besar sampai Allah menghukumkan kayak gitu. Itu yang akhirnya buat Nabi Ayub gak kuat. Kemudian Nabi Ayub mendengarkan itu, tidak ada yang lebih menyakitkan daripada perkataan itu. Dalam ujian sepanjang masa, yang paling nyakitin Nabi Ayub adalah kata-kata itu. Dituduh melakukan dosa besar. Kemudian Imam Hasan Al-Basri menceritakan lagi, maka Nabi Ayub pun berkata, berdoa sama Allah gara-gara tuduhan itu, dengan mengatakan, ya, apa perkataannya? Nah, anni masanni dzurra wa anta arhamur rahimin. Ya, inilah yang kemudian perkataan Nabi Ayub setelah diomongin kayak gitu, dituduh, ya, sungguhnya aku telah ditimpa penyakit, kesusahan, padahal engkau maha penyayang dari semua yang penyayang. Karena Nabi Ayub dituduh dengan kata-kata seakan-akan sebagai pendosa, ya. Maka Allah berfirman,
angkatlah kepalamu, sesungguhnya telah dikabulkan permohonanmu. Kemudian dikatakan kepada Nabi Ayub, hentakkan kakimu, akan ada air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum. Ini yang disebut dengan apa? Mukjizat. Ya, setelah itu dihentakkan kakinya, maka kemudian keluar mata air. Kemudian Nabi Ayub mandi dari air tersebut, maka tidak ada yang tersisa dari segala luka-luka di tubuhnya. Allah menjadikan seluruh penyakitnya pergi dari tubuhnya dan mengembalikan ketampanannya, ya, seperti saat dia masih muda. Kemudian menghentakkan kakinya kembali, keluar mata air yang kemudian dia minum dengannya. Berarti berapa kali menghentakkan? 2 kali. Yang satu buat mandi dulu, yang satu lagi buat minum. Ya, maka tidak ada lagi penyakit dalam tubuhnya kecuali keluar. Jadi mandi pertama buat ngeluarin penyakit dari luarnya, minum buat menghilangkan penyakit dari dalam. Berarti Nabi Ayub diuji dengan apa? Penyakit luar dalam. Persepsi kita kan cuma luar toh. Ini luar dalam. Kebayang ujian ini nggak tanggung-tanggung. Nah, makanya orang-orang suka mengatakan sabar seperti Nabi Ayub. Ya, karena ini ya, kita kalau diuji kayak gini, orang bilang ya Allah, salah saya apa? Subhanallah. Nabi Ayub gak pernah ngomong kayak gitu. Kemudian akhirnya dia bangun dalam kondisi sehat dan Allah memberinya pakaian. Kemudian dia berbalik dan dia tidak melihat sesuatu dari anak-anaknya, harta-hartanya, kecuali Allah kembalikan kepadanya. Dibalikin lagi, ya. Bahkan Allah menjadikan air yang digunakan untuk mandi sebelumnya berterbangan menjadi belalang emas. Yang apa? Maka Nabi Ayub mengangkatnya dengan tangannya, menangkap belalang tadi dengan tangannya, maka Allah menjadikan kepadanya, wahai Ayub, bukankah aku telah mencukupkanmu? Maka Nabi Ayub pun mengatakan, ya, tentu, akan tetapi inilah keberkahanmu. Siapa yang merasa cukup dari berkahmu? Jadi habis sembuh Allah balikin semua, hartanya dibalikin, airnya berubah jadi belalang emas yang memenuhi apa? Tempatnya. Karena Nabi Ayub punya tempat gantung kan, 2 tempat kedua keranjang, itu pun full sampai ubin-ubin. Ya. Kemudian maka Nabi Ayub pun pergi dan duduk pada sebuah tempat yang agak tinggi. Kemudian istri Nabi Ayub ketika telah pergi berkata dalam hatinya, bagaimana jika dia mengusirku? Siapa yang memberinya makan? Maka jika aku meninggalkannya, maka dia akan mati kelaparan atau hilang lalu menjadi dimakan binatang buas. Istrinya kepikiran, ya ikhwah, perempuan harta kayak gimana pun pergi balik lagi mikir kasihan. Dan ini merupakan watak. Subhanallah. Artinya wanita itu punya sifat apa? Cepat mengambil keputusan. Kemudian menyesalnya di mana? Di akhir, belakangan nyesalnya. Dan ini yang terjadi, rata-rata wanita punya hal yang sama. Makanya mereka itu juga di dalam rusuk yang dimana mereka lebih mengutamakan perasaan. Ya. Akhirnya istrinya pun kembali, namun dia tidak menemukan apa-apa di tempat pembuangan itu. Dia mencari di sekitar tempat itu, dia melihat semuanya sudah berubah. Dia pun keliling di sekitarnya sambil menangis. Dilihatnya oleh Nabi Ayub istrinya tadi dari kejauhan, namun tidak mengenalinya. Dia tidak berani mendatangi orang yang berpakaian indah. Yang dimaksud siapa? Nabi Ayub. Bertanya tentang Nabi Ayub. Maka Nabi Ayub pun memanggilnya dan bertanya, apa yang engkau cari wahai hamba Allah? Kata Nabi Ayub ke istrinya. Istrinya sambil menangis mengatakan, aku mencari seorang laki-laki yang sedang diuji berada di tempat sampah ini.
Aku tidak tahu di mana dia dan apa yang terjadi kepadanya. Maka Nabi Ayub mengatakan, apa hubunganmu dengannya? Maka istrinya menjawab, dia suamiku. Apakah engkau melihatnya? Istrinya menangis sementara dia tidak sadar bahwa Nabi Ayub ada di hadapannya. Akhirnya Nabi Ayub mengatakan, apakah engkau mengenalnya jika melihatnya? Jawabnya, apakah ada seorang istri yang tidak mengenali suaminya jika melihatnya? Kemudian istrinya melihat Nabi Ayub, namun dia ragu-ragu. Kemudian dia berkata, adapun suamiku itu mirip engkau jika dalam keadaan sehat. Ragu, ini benar atau enggak? Kata orang bilang apa? Antara percaya sama enggak. Ya kan? Maka Nabi Ayub mengatakan, ketahuilah bahwa aku adalah Ayub yang engkau pernah perintahkanku untuk menyembelih kepada setan. Diingetin dosanya. Ya, sesungguhnya aku taat kepada Allah dan aku bermaksiat kepada setan. Ini perkataannya Nabi Ayub. Ya. Dan aku berdoa kepada Allah, maka dia mengembalikan seperti apa yang kau lihat sekarang. Kemudian Allah merahmati istrinya karena kesabarannya bersama Nabi Ayub atas ujian. Maka untuk meringankan istrinya, Nabi Ayub sudah pernah berjanji kan? Bahkan pukul apa? 100 kali. Allah memberikan Nabi Ayub untuk mengambil sekelompok ranting pohon. Jumlahnya berapa? 100. Ya, dan memukulkannya kepada istrinya sekali pukul. Kan benar kan? Mencambuk 100 kali. Jadi cambuknya dikumpulin, jadi nggak mengingkari. Nadarnya tetap berjalan. Ya, dikumpulin cambuk 100 istilahnya, dipukul sekali pukul. Ya, sebagai bentuk keringanan baginya karena kesabarannya bersama Nabi Ayub. Jadi Allah tidak mengingkari apa? Ketaatan hambanya tadi, istrinya Nabi Ayub. Akhirnya diringankanlah apa? Hukumannya. Subhanallah. Kemudian disebutkan juga oleh Al-Imam Ibnu Katsir di riwayat yang lain tentang tambahan kisahnya. Dalam sebagian riwayat, istrinya Nabi Ayub merawat Nabi Ayub selama bertahun-tahun dan dia sabar dalam merawatnya. Akhirnya dia kerja agar bisa membawa makanan buat suaminya. Akan tapi suatu hari dia tidak diterima bekerja karena orang-orang takut ketularan penyakitnya Nabi Ayub. Bayangin, melalui istrinya takut tertular. Akhirnya dia tidak lagi bekerja dan dia bingung dan kasihan terhadap suaminya jika kelaparan. Disebutkan istrinya Nabi Ayub punya kepang rambut, maka kemudian dia gunting kepangnya untuk dijual. Kenapa? Karena waktu itu orang-orang suka mengepang rambutnya. Akhirnya dia menjual potongan rambutnya kepada salah seorang putri raja atau orang kaya di negeri tersebut. Kemudian dari uang tersebut dia bisa mendapatkan makanan. Nabi Ayub bertanya, dari mana asal makanan tersebut, sementara dia tahu bahwa istrinya tidak bekerja lagi. Akan tapi istrinya tidak mau menceritakan hal tersebut. Kemudian Nabi Ayub tahu bahwa istrinya menjual salah satu kepang rambutnya. Maka Nabi Ayub mengancam agar istrinya tidak menjual rambutnya lagi dan bersumpah akan mencambuk 100 kali jika istrinya kembali menjual rambutnya. Ketika uang yang dimiliki istrinya telah habis, istrinya kemudian menjual kepang rambut yang satunya, ya, hingga menjadi gundul. Maka ketika itu dia membawakan makanan buat Nabi Ayub. Nabi Ayub bertanya dari mana makanan yang dia dapatkan. Maka istrinya pun bercerita dia mendapatkan uang dari hasil kepang rambut. Makanya dari sini akhirnya Nabi Ayub murka dan ingin mencambuk 100 kali istrinya. Ini riwayat yang lain yang kemudian dinukil di dalam tafsir Ibnu Katsir. Ma'asyarul mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Dari semua ini, ya akhwah, Imam Hasan Al-Basri mengatakan apa? Yansan ni'ama wa yadkurul masaib. Dikatakan apa? Manusia itu lupa dengan nikmat Allah dan yang ingat kebanyakan apa? Musibah-musibah. Ini yang kemudian menjadikan orang itu kufur. Coba dibalik. Yang kita ingat nikmat,
daripada musibah, maka kita gampang buat syukur sama Allah, karena nikmat itu lebih banyak daripada musibah yang Allah kasih. Manusia secara umum kalau diberikan sakit 1 hari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi dia mengeluh sepanjang harinya, padahal bisa Allah kasih dia nikmat apa? Selama 1 tahun, dan dia nggak pernah sakit sama sekali. Sakitnya baru 1 hari. Maka yang terjadi apa? Orang akan ingat 1 harinya dan lupa 1 tahunnya. Betul? Istilahnya apa? Panas tahun diguyur hujan sehari. Habis. Ya. Makanya coba diputar balik. Allah nyuruh kita ini untuk mengingat nikmat Allah. Kata Allah apa? Ya Bani Israil adkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Allah katakan, wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang aku berikan kepada kalian. Allah ngingetin kita nikmat. Cara kita untuk deketin Allah biar gak berat, ingat nikmatnya banyak yang Allah kasih. Selama kita hidup fasilitasnya pakai fasilitasnya Allah. Ya. Kenapa? Allah nggak pernah berhentiin fasilitas kita, betul nggak? Terus dikasih, mau kufur mau gimana Allah kasih terus fasilitas itu. Ini menunjukkan bahwa nikmat Allah kepada kita banyak. Yang Allah kasih ke kita, ya, musibahnya banyak atau sedikit? Sedikit. Kadang-kadang dari 1 pintu yang lain dilonggarin, 1 pintu Allah kasih musibah, 1 tahun. Tapi manusia mengingat 1 itu seakan-akan bencana hidup, semuanya ngikut jadi musibah, padahal cuma 1. Ini yang terjadi karena orang lebih banyak mengingat musibah daripada nikmat. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan juga, tamar sifat Ibnu Majid kan, inna Allah idza habba qauman yabtalahum. Allah kalau sudah cinta sama suatu kaum, Allah akan uji mereka. Ya. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah, kita tutup dengan pelajaran yang sangat berharga. Ada beberapa faedah, kita sebutin 1, faedah yang berikutnya kita sebutin di lain waktu, yaitu mengeluh kepada Allah bukan disebut tidak sabar. Ngeluh sama Allah disebut apa? Sabar. Jelas? Kenapa? Karena mengeluh kepada Allah adalah tempatnya. Maka Allah sebut sabar. Nabi Ayub diuji selama ujian hampir 8 tahun. Tapi ujian tersebut, ya, begitu banyak terhadap dirinya. Mulai dari yang mana? Keluarganya, anak-anaknya. Kemudian Allah juga mengambil seluruh hartanya. Ya, tubuhnya juga diuji oleh Allah Azza wa Jalla dengan berbagai macam penyakit dari dalam sama luar. Ya. Bahkan orang-orang sudah bosan untuk menjenguk Nabi Ayub. Bayangin, ada orang yang berpendapat bahwa khawatir penyakitnya menular. Kenapa? Karena saking lamanya Nabi Ayub menderita. Di saat orang-orang bicara tentang person Nabi Ayub, tentang penyakitnya, Nabi Ayub ngeluh nggak? Sama sekali nggak ngeluh. Bayangin, dituduh namanya, nanti kalau ketularan gimana? Semua orang jauh, itu biasa. Dan Nabi Ayub bertahan. Tapi yang membuat Nabi Ayub gak bertahan ketika dituduh bermaksiat sama Allah. Subhanallah. Ini pelajarannya. Ya. Artinya para nabi itu ngerasain kalau sampai maksiat sama Allah bagi mereka besar luar biasa. Tapi kalau sekedar difitnah pribadinya, diomongin dia orangnya jelek secara personal, maka para nabi nggak bingung secara personal ya. Tapi kalau dituduh melakukan dosa sama Allah, maka itu besar buat para nabi, berat. Ya. Makanya dari sini, ya, ada orang yang kemudian sampai sakit di awalnya, ya,
kemudian banyak yang menjenguk, tetapi dia telah sebulan, apalagi setahun, ya lebih otomatis orang yang jenguk semakin berkurang. Dikatakan penyakit sudah panjang, sudah lama. Tapi kalau masih sebulan jenguk banyak kan? Kalau sudah setahun ya sudah. Apa ya? Sampai ada di Saudi itu orang sakit di rumah sakit di Saudi, karena pemerintah tuh bayar gratis. Penduduknya ada yang sakit di rumah sakit 5 tahun sudah. 5 tahun. Yang ada siapa? 5 tahun lebih. Antara dia sama penjaganya tok. Kamarnya sudah di situ terus. Sama pemerintah Saudi dirawat itu orang. Nggak kemudian disuruh keluar. Kalau kita di sini, assalamualaikum sudah. Betul ya? Di sana ya ikhwan 5 tahun lebih. Dia sudah sakit itu tetap diurus, nggak dikeluarin sama sekali sampai sembuh. Nah, itu luar biasanya. Tapi pelajarannya panjang sakitnya, dan yang ada hanyalah dia dan juga pembantunya yang khusus buat nemenin di rumah sakit terus-menerus. Subhanallah. Dari sini ya akhirnya Nabi Ayub mulai mengeluh gara-gara tuduhan itu. Tuduhan di mana dia dituduh melakukan dosa besar sama Allah SWT, sehingga akhirnya Nabi Ayub berkata, anni masaniya durru wa anta arhamur rahimin. Ya, kemudian Allah mengatakan dari keluhannya Nabi Ayub, kata Allah apa? Inna wajadnahu sabira ni'mal abdu innahu Ayub. Allah katakan sesungguhnya kami mendapati Ayub dalam kondisi bersabar. Keluhannya sama Allah disebut sabar. Ya, sebaik-baik hamba dialah hamba yang sangat taat kepada Allah, yaitu Ayub. Innahu awwab, dikatakan sebaik-baik hamba adalah hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, dialah sebaik-baik hamba yang sangat taat kepada Allah. Allah sebutkan keluhannya Nabi Ayub disebut sebagai hamba yang sangat taat. Berarti kalau kita keluh sama Allah disebut kita adalah orang yang sabar dan taat. Tapi kalau kita ngeluh sama manusia, maka kita disebut orang yang ingkar. Karena yang ngasih coba dan yang punya solusinya adalah Allah. Bahkan saya tutup dengan perkataan ini. Ulama terdahulu mengatakan, kata-katanya apa? Idza syakauta ila ibni Adam innama tashkur rahman ila alladziina la yarham. Kalau engkau mengeluhkan masalahmu kepada anak Adam, sama dengan engkau mengeluhkan tentang Allah. Jadi kita gibahin Allah kepada yang gak punya rahmat. Siapa? Manusia. Yang kita lagi gibahin, yang kita lagi bicarain adalah Allah Azza wa Jalla. Hati-hati masalah ini. Jadi sering-seringlah kita mengeluh sama Allah, dan Allah sebut kita hamba yang terbaik karena mereka sadar mereka memiliki Allah yang selalu memperhatikan dirinya. Mudah-mudahan ini sebagai motivasi buat kita semua dalam menjalankan kehidupan ini, dan mudah-mudahan Allah anugerahkan kita kesabaran, serta mudah-mudahan Allah tutup hidup kita semua dengan husnul khatimah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.